Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Warung Sate Mbok Darmi. Kisah ini terjadi pada awal tahun 80-an. Tepatnya di kota Jogja, di sebuah desa di pinggir kampung antar desa. Tersebutlah sebuah warung sate yang sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Warung sate itu milik Mbok Darmi. Warung sate yang ramai itu konon menyimpan rahasia mistis yang kental. Beberapa warga pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Banyak orang yang mengaitkan warung sate Mbok Darmi dengan penglaris dan pesugihan. Desas-desus yang beredar, ramainya warung sate Mbok Darmi karena Mbok Darmi memakai penglaris untuk usaha warungnya. Hingga tak heran warung Mbok Darmi begitu ramai meskipun letaknya yang berada di pinggiran desa. Warung sate Mbok Darmi hanya buka malam, mulai menjelang maghrib hingga jam 1 malam. Meskipun berjualan malam dan hanya beberapa jam saja ternyata sate di warung Mbok Darmi selalu kehabisan. Seorang nenek tua berambut putih menceritakan tentang kisah warung sate Mbok Darmi. Memang warung sate Mbok Darmi berada di ujung jalan desa dekat hutan. Lokasi yang paling pinggir ujung desa. Meskipun tempatnya di pinggiran desa namun warung Mbok Darmi sangatlah laris oleh para pembeli yang makan di warungnya, juga yang ngebungkus sate untuk dibawa pulang. Mbok Darmi adalah seorang wanita setengah baya yang lumayan cantik. Mbok Darmi adalah istri seorang laki-laki yang bernama Pak Sarman dan mereka mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Dulu warung Mbok Darmi tidak seramai itu. Warung sate Mbok Darmi biasa-biasa saja dan rasa dari sate bakarnya pun sama seperti warung sate lainnya di desa tersebut. Dengan berjalannya waktu tiba-tiba warung Mbok Darmi menjadi ramai oleh pengunjung yang antri membeli sate di warungnya. Semua itu dimulai dari seorang pembeli yang saat itu tengah melewati warung sate Mbok Darmi. Entah karena apa tiba-tiba orang itu berhenti dan menatap sebuah warung yang ternyata warung tersebut adalah warung milik Mbok Darmi. Usut punya usut ternyata orang itu rupanya mencium aroma bakaran sate kambing yang terasa sedap menusuk hidungnya. Aroma yang begitu memikat untuk mencicipi masakan tersebut, aroma yang begitu menggugah selera. Laki-laki tersebut kemudian menghampiri masuk ke warung sate Mbok Darmi. Saat itu hari mulai larut malam, sekitar jam 8 malam. Di dalam warung tampak seorang wanita setengah baya yang sedang membakar tusukan sate kambing di atas bakaran arangnya. Aroma yang tadinya tercium di hidung laki-laki tersebut semakin tambah memikat dan menggugah selera makannya. Laki-laki tersebut kemudian bertanya dan memesan 1 porsi sate kambing kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi dengan senang hati menjawab pertanyaan laki-laki tersebut dan kemudian ia segera menyiapkan apa yang dipesan oleh laki-laki tersebut. Mbok Darmi kemudian mengambilkan nasi putih di sebuah piring dan kemudian ia meracik bumbu sate di atas cobek tanah. Beberapa saat kemudian semuanya telah matang dan siap dihidangkan. Mbok Darmi kemudian berjalan ke arah laki-laki tersebut dan segera menghidangkan 1 porsi sate kambing bikinannya. Mbok Darmi menanyakan mau minum apa, dan laki-laki tersebut memesan teh hangat saja. Mbok Darmi kemudian membuat teh hangat dan segera menyuguhkannya. Dengan tatapan yang sudah tidak sabar lagi, laki-laki itu mulai menyantap sate yang ada di depannya. Betapa terperangah dan terkejutnya ia tak kalah merasakan rasa sate yang sungguh enak dan luar biasa nikmat rasanya. Baru kali ini ia merasakan rasa sate yang sangat enak dari sate-sate lain yang pernah ia makan. Dengan lahapnya ia menghabiskan 1 demi 1 tusuk sate di piringnya. Hingga bumbu sambal bersih tak tersisa. Saking enaknya ia memesan 1 porsi lagi pada Mbok Darmi. Beberapa hari kemudian laki-laki itu, sebut saja namanya Pak Marno. Pak Marno mengajak beberapa temannya untuk mampir makan di warung sate Mbok Darmi. Teman-teman Pak Marno penasaran dengan cerita dari Pak Marno yang mengatakan kalau sate di warung Mbok Darmi sangatlah enak sekali. Maka akhirnya mereka mengajak Pak Marno untuk makan sate di warung Mbok Darmi. Mereka penasaran apakah memang seenak apa yang diceritakan oleh Pak Marno. Dan benar saja ketika mereka sampai di depan warung sate Mbok Darmi, mereka langsung mencium aroma wangi bakaran sate kambing yang sangat menggugah selera. Aroma tersebut serasa menarik mereka untuk segera merasakan rasa sate kambing yang dibakar. Dengan segera mereka masuk ke dalam warung dan segera memesan beberapa porsi sate kambing kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi yang kedatangan beberapa orang itu sangat senang dan segera ia menyiapkan pesanan tersebut.
Tungku api arang yang terbakar itu tampak menyala membakar tusuk demi tusuk sate yang ditaruh di atasnya. Mbok Darmi kemudian mulai meracik irisan bawang merah, cabai, kecap, dan bumbu lain di atas cobek tanahnya. Tak lama kemudian beberapa porsi sate yang dipesan telah jadi. Mbok Darmi segera menghidangkan beberapa porsi sate kambing itu. Tampak satu bakul kecil nasi dan beberapa piring ia sajikan dan tak lupa minuman yang mereka pesan. Tampak Pak Marno dan kawan-kawannya tidak sabar lagi ingin menikmati sate yang telah dihidangkan di depan mereka. Aroma yang keluar dari bakaran sate dan bumbu racikan Mbok Darmi membuat mereka semakin bergairah ingin menyantapnya. Dan benar saja satu demi satu tusuk sate kambing mulai mereka santap dengan lahapnya. Hingga satu bakul nasi yang dihidangkan ludes karena mereka menambah porsi nasinya. Teman-teman Pak Marno sangat puas dengan sate kambing masakan Mbok Darmi. Hingga akhirnya berita tentang enaknya sate kambing di warung Mbok Darmi mulai menyebar luas di kalangan warga desa, juga desa-desa tetangga. Dan sejak saat itulah warung Mbok Darmi mulai ramai pembeli yang rela antri dan sering kehabisan. Banyak orang yang setelah melewati warung sate Mbok Darmi berhenti untuk makan di sana setelah mencium wangi aroma dari bakaran sate kambing Mbok Darmi. Aroma bakaran tersebut seperti menghipnotis dan bikin ketagihan. Warung sate Mbok Darmi hanya buka dari sore hingga malam hari. Meski begitu warung sate Mbok Darmi tidak pernah sepi dan selalu ramai hingga larut malam. Di balik ramainya warung sate Mbok Darmi, beredar desas-desus tentang Mbok Darmi yang menggunakan penglaris pesugihan. Aneh juga karena warung yang dulunya sepi pembeli tiba-tiba ramai pembeli hanya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu singkat Mbok Darmi telah mampu membeli sawah juga barang-barang perhiasan yang banyak. Semua pembeli berdatangan berduyun-duyun seperti air mengalir yang terus mengalir. Setiap orang yang habis makan sate di warung Mbok Darmi selalu mengatakan kalau sate Mbok Darmi sangat enak dan tiada bandingnya. Entah dari mana rasa enak yang membuat sate Mbok Darmi menjadi enak dan gurih itu menjadi perbincangan di kalangan warga sekitar. Banyak warga yang heran dan mengaitkan warung sate Mbok Darmi dengan penglaris atau pesugihan. Hal ini karena dirasa tiba-tiba warung Mbok Darmi mendadak ramai dan pengunjung yang tak pernah hentinya mampir ke warungnya. Beberapa warga yakin kalau Mbok Darmi telah mengambil pesugihan penglaris dagangan. Kecurigaan itu mungkin juga ada benarnya. Warung Mbok Darmi dulunya buka dari pagi hingga sore saja, namun kini berganti dari sore menjelang malam hingga tengah malam. Dan setelah waktu jualan yang berubah itulah warung Mbok Darmi tiba-tiba menjadi laris oleh pembeli. Ada beberapa warga yang mengaitkan hal tersebut dengan adanya sosok orang tua yang tampak selalu duduk di pojokan warung tanpa bicara. Sosok kakek tua itu hanya tampak diam sambil menikmati secangkir kopi hitam. Berjalannya waktu mulai banyak hal-hal ganjil dan aneh yang dirasakan oleh beberapa warga dan beberapa pembeli sate Mbok Darmi. Mereka mengalami dan melihat hal-hal aneh dan mistis. Dari beberapa cerita mereka maka rumor warung Mbok Darmi memakai penglaris pesugihan semakin santer. Keanehan dan keganjilan yang terjadi di warung sate Mbok Darmi. Pernah ada orang yang melihat hal itu saat tengah malam ia melewati warung sate Mbok Darmi. Pak Darto yang saat itu tengah mencari kayu bakar di pinggiran hutan hendak balik ke rumah. Tanpa dia sadari ternyata hari sudah malam. Pak Darto kemudian melangkah berjalan menyusuri jalan dan sampailah dia di jalan dekat warung sate Mbok Darmi. Karena jalan pulang ke rumah memang hanya satu yaitu melewati warung milik Mbok Darmi. Betapa kaget dan hampir tak percaya, Pak Darto saat itu melihat warung sate Mbok Darmi yang tampak agak gelap dan terselimuti kabut putih tipis. Di sela-sela kabut tipis itulah Pak Darto melihat sosok-sosok makhluk aneh yang menyeramkan. Karena tak percaya dengan pandangan matanya saat itu, berulang kali Pak Darto mengusap matanya seolah khawatir salah dalam pandangannya. Berkali-kali Pak Darto mengusap kedua buah matanya, tetap saja sosok-sosok aneh itu yang terlihat di matanya. Beberapa sosok misterius itu menoleh dan menatap ke arah Pak Darto. Untung Pak Darto bukan orang yang penakut. Aneh mengapa warung Mbok Darmi tampak gelap dan banyak sosok misterius yang mengisi warung Mbok Darmi, ujar Pak Darto dalam hati. Cukup lama Pak Darto diam dan tertegun memandangi warung sate Mbok Darmi. Perlahan Pak Darto melangkahkan kakinya meninggalkan warung Mbok Darmi yang aneh. Di sepanjang perjalanan Pak Darto tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya di warung Mbok Darmi. Dia teringat dengan rumor yang beredar tentang ramainya warung sate Mbok Darmi oleh penglaris pesugihan.
Langkah Pak Darto serasa berat saat meninggalkan warung sate Mbok Darmi. Seolah ada yang memegangi langkah kakinya. Pak Darto hanya merasakan tubuhnya mendadak dingin tak seperti biasanya. Sosok-sosok misterius itu masih tajam menatap Pak Darto yang melangkah pulang. Beberapa kali Pak Darto mendengar tawa-tawa tipis yang membuat merinding bulu kuduk. Suara yang menakutkan dalam gelapnya malam itu dengan iringan suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Pak Darto baru sadar kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang konon katanya malam di mana para hantu bergentayangan. Hilangnya beberapa anak muda setelah makan di warung sate Mbok Darmi. Kisah keganjilan di warung sate Mbok Darmi juga pernah terjadi, yaitu cerita tentang hilangnya beberapa pemuda yang sehabis makan sate di warung Mbok Darmi kemudian hilang tak kembali setelah memasuki hutan. Pada suatu sore tampak beberapa pemuda tengah berjalan menyusuri jalan pinggir desa menuju ke arah hutan. Hutan di dekat warung Mbok Darmi memang terkenal keangkerannya. Beberapa pemuda itu berjalan sambil bergurau senang gembira. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah warung yang terlihat remang-remang. Sebuah warung yang bertuliskan warung sate Mbok Darmi. Andi, salah satu pemuda itu, berceletuk kepada teman-temannya mengajak untuk makan dulu di warung yang mereka lihat itu. Aroma bau sate kini mulai tercium oleh pemuda yang lain. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk istirahat dulu di warung tersebut sambil mengisi perut mereka. Segeralah mereka bergegas melangkah ke warung Mbok Darmi. Sesampainya di warung, Andi kemudian memesan beberapa porsi sate kepada sang pemilik warung yang tak lain adalah Mbok Darmi. Sambil menunggu pesanannya jadi, para pemuda itu kemudian asik berbincang-bincang sambil bernyanyi. Terlihat mereka sangat bergembira setelah berjalan jauh dan kini bisa beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Mbok Darmi di dalam warungnya sibuk menyiapkan sate kambing pesanan para pemuda tersebut. Di atas bakaran sate terlihat daging-daging kambing yang ditusuk dibolak-balik Mbok Darmi di atas bakarannya. Aroma wangi bakaran sate semakin menyebar ke segala arah membuat siapapun yang mencium bau tersebut pasti akan tergoda untuk menikmatinya. Tak lama kemudian sate pesanan para pemuda itu pun telah jadi. Mbok Darmi mengantarkan sate pesanan mereka di luar warung di bawah pohon di samping warung. Tak lupa satu bakul nasi dan beberapa cobek sambal sate terhidang. Teh hangat dan wedang jeruk andalan warung Mbok Darmi tampak segar menggugah selera para pemuda tersebut. Andi dan teman-temannya mengucapkan terima kasih kepada Mbok Darmi dan kemudian segera melahap sate pesanannya. Satu persatu tusuk sate mulai berjatuhan pertanda betapa lahap mereka menikmati sate Mbok Darmi. Andi dan teman-temannya tak mengira betapa enak sate bikinan Mbok Darmi. Setelah kenyang menikmati lezatnya sate kambing Mbok Darmi, juga beristirahat sejenak, maka Andi dan teman-temannya berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan. Andi kemudian membayar sate pesanan mereka kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi bertanya kepada mereka, mau kemana malam-malam begini kok ke arah menuju hutan? Andi menjawab kalau mereka akan masuk hutan berpetualang. Mbok Darmi mengingatkan kepada mereka bahwa hutan di dekat warungnya sangat angker. Andi dan teman-temannya yang sudah terbiasa keluar masuk hutan dan mendaki gunung itu pun hanya tersenyum mendengar kata Mbok Darmi. Setelah membayar, Andi dan teman-temannya segera meninggalkan warung Mbok Darmi menyusuri jalan masuk ke dalam lebatnya hutan malam itu yang terselimuti kabut tipis dan diiringi dengan suara khas binatang malam hutan. Tanpa ada rasa takut mereka tetap berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan yang angker itu. Setelah itu tidak ada kabar mereka keluar dari dalam hutan itu. Cerita beberapa orang yang diikuti oleh sosok jin dan hantu. Kisah aneh dan ganjil juga dialami oleh beberapa orang yang pernah makan di warung sate Mbok Darmi. Seperti kisah dari Lastri yang setiap malam selalu dihantui oleh sosok nenek tua berambut putih yang sangat menakutkan. Awalnya Lastri tidak pernah mengalami mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Kejadian itu berawal dari setelah Lastri beberapa kali makan sate kambing di warung Mbok Darmi. Saat itu dia merasakan hal aneh ketika dia lagi asik makan. Lastri melihat ada seorang nenek tua keriput berambut putih yang memperhatikannya. Sorot mata nenek-nenek tua itu terlihat kosong dan menakutkan. Lastri merasa aneh dengan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian di dalam tidurnya Lastri bermimpi melihat sosok nenek-nenek tua yang pernah ia lihat di warung sate Mbok Darmi. Sosok nenek itu tampak menakutkan dan dia seolah ingin mengajak Lastri untuk ikut dengannya. Lastri yang ketakutan berusaha untuk lari dari sosok nenek tua tersebut.
Meski Lastri berusaha untuk terus berlari tapi rasanya ia tak lepas dari kejaran sosok nenek tersebut. Keringat dingin bercucuran dan nafas Lastri yang terengah-engah seperti dikejar setan. Tiba-tiba Lastri terbangun dari mimpinya. Mimpi yang seolah-olah nyata dan menakutkan. Di atas kasurnya Lastri berusaha menenangkan diri. Lastri membaca doa sebisanya. Lastri mengingat kembali wajah nenek-nenek tua yang ada dalam mimpinya. Benar, wajah itu memang wajah nenek-nenek tua yang duduk dan menatap Lastri saat Lastri lagi asik makan di warung sate Mbok Darmi. Kejadian yang dialami Lastri terjadi beberapa kali di beberapa malam. Akhirnya Lastri sering membaca doa sebelum tidur hingga sosok nenek-nenek tua itu tidak lagi muncul dalam mimpinya. Keanehan yang dialami Mbah Kromo. Mbah Kromo pernah menceritakan kejadian ganjil yang dialaminya di sekitar kawasan warung Mbok Darmi. Suatu malam Mbah Kromo sedang pergi ke sawah dekat hutan di belakang warung Mbok Darmi. Waktu itu sekitar pukul 10 malam Mbah Kromo berjalan menyusuri jalan menuju ke area sawahnya. Mbah Kromo berjalan terlatih sambil membawa lentera untuk menerangi jalannya. Cahaya lentera yang dibawa Mbah Kromo tampak remah namun juga terang menerangi sepanjang perjalanan. Udara terasa dingin menusuk tulang, hal yang sudah biasa dialami oleh Mbah Kromo. Suara binatang malam dari kejauhan terdengar sayup-sayup dan bunyi lolongan anjing hutan membuat suasana malam itu kian mencekam. Tak lama kemudian sampailah Mbah Kromo di sawah miliknya. Biasa beliau malam itu harus mengairi sawahnya. Mbah Kromo kemudian membuka aliran air di pematang sawah karena tiap hari bergantian dengan pemilik sawah lainnya. Air mulai bergerak mengaliri sawah Mbah Kromo. Mbah Kromo malam itu tampak senang melihat keadaan tanaman padi miliknya. Mbah Kromo kemudian melangkah naik menuju ke gubuk kecilnya untuk sekedar santai menikmati malam itu ditemani sebungkus rokok kretek dan secangkir kopi yang dibawanya. Dengan tenang dan hati yang gembira Mbah Kromo menyalakan sebatang rokok yang dibawanya. Tampak beberapa kali Mbah Kromo menghisap rokok kreteknya sembari diselingi minum kopi hitam yang menemaninya malam itu. Rupanya sawah milik Mbah Kromo terletak tak jauh dari warung Mbok Darmi. Dari gubuknya terlihat jelas warung Mbok Darmi yang saat ia lewati tadi ramai berjubel para pembeli yang ingin makan di warung Mbok Darmi. Saat itu mungkin sekitar jam 12 malam dan udara di sekitar tempat Mbah Kromo terasa aneh. Dari kejauhan Mbah Kromo melihat suasana aneh di warung Mbok Darmi. Mbah Kromo kemudian beranjak dari duduknya dan mulai melangkah sambil membawa lentera miliknya. Mbah Kromo berusaha menajamkan pandangan matanya. Mbah Kromo saat itu seolah-olah melihat beberapa sosok misterius yang tengah menyeret seorang laki-laki dari dalam warung Mbok Darmi. Suasana yang remang temaram di warung Mbok Darmi membuat suasana tampak semakin mencekam dan ganjil. Sosok yang terlihat itu memakai jubah serba hitam dan seperti berjalan melayang. Mbah Kromo sadar kalau yang dilihatnya itu adalah sosok jin. Mbah Kromo sedikit banyak tahu tentang hal-hal gaib. Mbah Kromo hanya mengelus dada menyaksikan kejadian tersebut. Rupanya Mbah Kromo menyadari kalau warung Mbok Darmi ternyata memakai penglaris pesugihan. Mbah Kromo hanya bisa beristighfar. Cerita dari Mbah Kromo ini didapatkan oleh narasumber berasal dari cerita cucu Mbah Kromo yang kebetulan adalah temannya. Kematian pelanggan warung sate Mbok Darmi. Cerita ini adalah kejadian yang dialami oleh seorang warga yang bernama Purnomo. Purnomo saat itu tengah asik menikmati makan sate kambing di warung Mbok Darmi. Purnomo adalah salah satu pelanggan setia sate Mbok Darmi. Mungkin 2 kali seminggu Purnomo selalu makan sate di warung milik Mbok Darmi. Saat tengah asik-asiknya makan sate kambing, tiba-tiba Purnomo tersedak oleh daging sate yang ditelannya. Rupanya daging sate itu agak kenyal. Rasa sakit akibat tersedak membuat tubuh Purnomo tampak agak kejang dan berkeringat. Dengan cepat ia mengambil gelas teh hangatnya dan segera meminumnya. Alhamdulillah sedak Purnomo hilang. Dengan pelan Purnomo mengambil nafas dan duduk bersandar di dinding warung untuk beristirahat. Beberapa hari setelah kejadian itu Purnomo mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan menakutkan. Purnomo sering bermimpi didatangi sosok jin yang bernama Buto Ijo. Jin tersebut tampak mengejar-ngejar Purnomo dan ingin memakannya. Purnomo yang ketakutan berlari tunggang langgang menghindari kejaran dari sosok tersebut. Namun semakin Purnomo berlari seolah sosok itu semakin dekat untuk menangkapnya. Kejadian mimpi yang menyeramkan dan seringnya dialaminya membuat Purnomo bercerita kepada istrinya. Hingga suatu malam Purnomo beranjak mau tidur di kamarnya.
Tiba-tiba Purnomo terhentak kaget saat dia seolah merasa ditarik keluar menuju ke alam lain. Dan benar saja, saat itu Purnomo telah berada di dunia lain. Purnomo tambah kaget karena di depannya sudah berdiri sosok buto ijo yang tubuhnya berwarna hijau yang selalu datang di mimpinya. Sosok buto ijo itu mengatakan kalau Purnomo akan dijadikan pengikutnya karena tak lain Purnomo menjadi salah satu tumbal. Karena kaget dan ketakutan Purnomo akhirnya bertanya kenapa dia mau dijadikan tumbal oleh sosok tersebut. Sosok tersebut mengatakan karena Purnomo sering makan sate di warung Mbok Darmi yang bumbu satenya telah dicampur dengan air liur sang buto ijo. Dan bau darah dan daging Purnomo menarik sang buto ijo karena dianggap lesat. Dengan gemetaran Purnomo berusaha lari dari sosok tersebut, namun pelarian Purnomo sia-sia. Purnomo tertangkap oleh sosok tersebut dan dijadikan santapan malam itu. Malam itu ketika Ayu istri Purnomo masuk ke kamarnya, betapa kagetnya dia mendapati suaminya sudah terkapar di atas ranjang dengan darah yang keluar dari mulutnya. Kematian Purnomo membuat geger seisi desa. Banyak orang yang mengaitkan kematian Purnomo dengan pesugihan warung sate Mbok Darmi.